Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik, amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulisnya, pulpennya siapkan, bukunya siapkan, dan dengarkan penjelasan ibu di materi berikut ini. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk ke bab 2 pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kita akan belajar memahami surah Al-Qadar. Jadi hari ini kita akan belajar surah Al-Qadar. Yang akan kita pelajari di hari ini surah Al-Qadar adalah pertama pengertian dari surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar adalah surah ke-97 dalam Al-Quran yang terdiri atas 5 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi diingatkan kembali ya, surah Al-Qadar adalah surat ke-97, terdiri dari 5 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang turun di kota Mekah atau turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah Al-Qadar itu diturunkan setelah surat Abasa. Dan kenapa dinamai Al-Qadar? Al-Qadar itu artinya kemuliaan. Dinamai dari Al-Qadar itu diambil dari kata Al-Qadar yang terdapat pada ayat pertama surah Al-Qadar. Selanjutnya, secara umum, surah Al-Qadar itu memberi informasi kepada kita tentang malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu adalah disebut juga malam keberkahan. Karena apa? Karena pada malam itu Allah menurunkan Al-Quran. 17 Ramadan, malam nuzulul Quran, malam diturunnya Al-Quran. Al-Quran yang pertama kali turun adalah surah, masih ingat? Surah Al-Alaq ya, yang kemarin kita pelajari. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah surah yang pertama kali turun ketika Nabi sedang berhalwat atau menyendiri di mana? Di Gua Hira. Siapapun yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu Allah akan memberikan pahala dengan pahalanya sama dengan ibadah selama 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar itu terjadi kapan? Terjadi 10 hari di akhir bulan Ramadan. Jadi biasanya ya di hari ganjil di terakhir bulan Ramadan. Pada malam Lailatul Qadar, Allah juga memerintahkan malaikat untuk apa? Untuk turun ke bumi. Mereka diberi tugas oleh Allah untuk apa? Untuk mengatur segala urusan dan menebarkan segala keberkahan di muka bumi hingga terbit fajar. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya surah Al-Qadarnya. Kalian bisa ikuti dengan yang membuka juz sama juga boleh, bisa kalian ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh. Siapa itu ruh? Itu malaikat Jibril.
dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Sekarang kita belajar kandungan. Apa sih kandungan yang ada di dalam surah Al-Qadar? Yang pertama, membicarakan tentang adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan atau malam penuh berkah. Malam tersebut terjadi pada malam 10 terakhir tiap bulan Ramadan. Nah, di sini kita sebagai umat muslim disunahkan untuk memperbanyak ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pahalanya seperti kita ibadah selama 1000 bulan. Yang kedua, berbicara malam lebih baik dari 1000 bulan. Beribadah pada malam Lailatul Qadar berpahala sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Coba kamu bayangkan betapa besarnya ya pahalanya itu selama 1000 bulan. Selanjutnya, malam turunnya Al-Quran. Malam Lailatul Qadar adalah malam mulia, tiada bandingannya. Ia mulia karena apa? Karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran. Yang keempat, malam ditetapkannya urusan Allah terhadap makhluk. Siapa yang bertemu malam Lailatul Qadar akan memperoleh bimbingan Allah sehingga pada akhirnya malam itu merupakan malam penentuan perjalanan hidupnya. Yang terakhir, malam turunnya para malaikat atas izin Allah. Di malam Lailatul Qadar, para malaikat termasuk malaikat Jibril semua turun ke bumi. Untuk apa? Untuk memberikan kesejahteraan dan kedamaian hingga terbit fajar. Dan terbit fajar maksudnya hingga pagi hari. Nah, sekarang kamu bisa baca halaman 21. Kapan dan bagaimana Lailatul Qadar itu? Ya, di sini banyak penjelasannya. Kamu baca, kamu pahami. Tugasnya hari ini kamu tulis kembali surah Al-Qadar ini. Ya, kamu tulis surah Al-Qadar yang ada di juz amma ataupun di Al-Qur'an ya. Ya, ini surat Al-Qadarnya kamu tulis ya. Jangan lupa dikirim ke Japri wali kelasnya masing-masing. Demikian, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.